di capture. Sudah kelihatan kah? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah kelihatan, Pak. Nah, sekarang kita coba dulu. Jadi di fisika itu sebenarnya ada dua cabang ya. Seperti waktu di sekolah menengah, Anda kenal adanya kinematika dan dinamika. Ya, jadi dalam kinematika itu Anda nggak perlu melihat ini, oh benda bergerak, ini sebab bergerak apa. Yang kita lihat hanya fenomena yang kita lihat bahwa bendanya itu bergerak. Nah, kemudian kalau nanti di dalam dinamika itu kita kejar lebih jauh. Oh, ternyata bahwa benda bergerak itu ada yang menggerakkan. Nah, yang menggerakkan siapa? Nah, yang menggerakkan itu kategorinya bisa untuk benda-benda yang hidup bisa dia bergerak secara mandiri ya. Tapi untuk benda mati itu biasanya ada gangguan, diganggu. Jadi ganggu itu bisa Anda dorong, bisa Anda tarik, jadi ada itu yang kita sebut sebagai gangguan. Nah, oke. Nah, sekarang konteks kita di kinematika dulu ya. Nah, kinematika itu nanti kategorinya ada yang dalam satu dimensi ya. Jadi kalau dia satu dimensi, dia geraknya itu lurus. Bisa horizontal ya, bergeser horizontal, bisa vertikal. Nah, itu. Nah, lalu bagaimana yang dua dimensi? Jadi kalau dua dimensi itu gabungan. Jadi dia itu bendanya itu bergerak bukan hanya satu arah gerak, tapi dua arah gerak. Jadi dimensi itu kita artikan sebagai arah gerak. Dalam konteks gerak ya. Nah, jadi itu bisa horizontal dan vertikal gitu ya. Nah, kalau kita gabung dua dimensi, maka bisa geraknya itu macam-macam nanti. Ya, apakah linear lurus miring? Ya. Nah, ntar. Ini pakai bisa nggak ya? Sebentar. Pakai pengantar dulu, sebentar. Mudah-mudahan mau. Waduh. Nah, mau. Oke. Nah, jadi kalau dia geraknya satu dimensi, sebentar. Safira, mohon di admit itu yang masih di meeting room. Di waiting room udah nggak ada orang, Pak. People entered the waiting room. Ada dua, itu siapa tuh? Sebentar nih trackpad saya nggak jalan, kenapa nih? Sebentar ya. Pakai tangan aja deh. Sorry. Saya tutup dulu. Oh, belum kelihatan ya, sebentar.
Jadi kalau ini misalnya, oh ini penghapusnya nih. Oke. Jadi misalkan ini gerak dalam satu dimensi, kalau di bendanya begitu ya, dia bergerak ini satu dimensi. Bisa juga itu geraknya horizontal, kalau geraknya vertikal ya katakanlah ini nanti dalam ketinggian tertentu gitu ya. Jadi arah geraknya nanti ke sana atau turun ya. Ini adalah dalam bentuk satu dimensi. Nah, sorry. Lalu bagaimana nanti kalau dua dimensi gitu ya. Jadi kalau dua dimensi katakanlah seperti itu. Nanti katakanlah ini arah X, ini arah Y gitu ya. Nah, sehingga nanti dalam bentuk grafisnya mungkin bendanya itu bergeraknya ini di sini gitu ya. Nah, jadi nanti di sini ada koordinat sumbu X dan Y. Kalau ini hanya X saja, kalau yang ini nanti vertikal hanya Y saja gitu ya. Nah, ini bisa nanti begini, begini, begini gitu ya geraknya. Ya, sehingga nanti kalau secara grafis, kalau Anda gambarkan mungkin grafisnya itu bisa begini. Nah, itu geraknya. Ini sudah dua dimensi. Nah, ini tergantung pada laju di arah X dan arah Y. Ya, kalau laju arah X-nya ini nanti tetap, maka dia geraknya seperti yang Anda kenal di apa itu di SMA dulu, itu geraknya adalah gerak parabola gitu ya, gerak parabola ya, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang saya kembali ke ini dulu tadi. Ini. Oke. Nah, kita lihat ya yang pertama. Nah, nih nah, jadi kinematika ini sebenarnya ini akan memperkenalkan dalam bentuk gerak yang itu nanti kita nyatakan dalam bentuk persamaan gerak. Ya. Jadi ini yang saya katakan tadi, kalau di bahasa kita dia tidak memerlukan ya penyebab dari gerak itu apa. Tapi kalau yang dinamika, efek gaya ini yang menyebabkan benda bergerak. Nah, ini yang sangat dipengaruhi oleh efek gaya, sehingga benda itu akan bergerak. Nah, terus ini adalah bentuk tunggal, kinematis, dinamis. Tetapi ketika saya gabung nanti, artinya gerak itu adalah dua-duanya yang merupakan gabungan, maka di dalam fisika itu yang kita sebut sebagai mekanik. Ya, mekanika. Ya, jadi geraknya itu gerak mekanik. Nah, di dalam gerak mekanik itu nanti gabungan, kalau dalam energi nanti ada energinya itu adalah energi kinetik dan energi potensial. Nah, total itu sebutnya usaha yang kita juga sebut sebagai ini kok terbatas ya saya nih. Enggak apa-apa, nanti masuk aja lagi ya. Oke. Mekanika. Oke, dah berikut. Oops, hang on. Oh, enggak mau. Oke, nah. Lah ini ya, ini titik asal. Ya, ini menggambarkan mobil ya. X0 cap ini adalah posisi, dia menyatakan vektor. Kalau saya di atasnya saya kasih anak panah, ini menggambarkan vektor. Nah, awalnya ini menggambarkan stopwatch Anda itu T sama dengan 0. Dan T sama dengan 0 itu tidak harus dimulai dari 0. Jadi ini bisa jadi mobil itu sudah bergerak, tapi di titik ini baru kita
kita hitung nanti, waktunya kita hidupkan gitu ya. Nah, ini kondisi awal, ini kondisi akhir. Ya, itu yang kita sebut sebagai initial position dan final position. Ini kondisi awal, kondisi akhir. Lah, ini X itu atau yang kita sebut delta X itu adalah nanti X saya kurangi X0. Itu delta X. Ini yang kita sebut sebagai di SMA dulu pernah ya namanya apa? Perpindahan ya, displacement ya, perpindahan. Jadi konsep jarak dengan perpindahan itu beda. Ya. Jadi kalau jarak itu adalah ukuran terdekat. Ukuran apa namanya? Dimensi jarak terdekat itu jarak. Tetapi perpindahan itu adalah yang dilintasi. Itu displacement. Ya, displacement. Jadi artinya kalau Anda mengatakan Jakarta Bogor itu 40 kilo itu adalah ukuran terdekat dari kalau Anda tarik dari titik senter Bogor dengan titik senternya di Jakarta. Tetapi displacement-nya itu kalau itu misalkan jaraknya itu 40 kilo, displacement-nya itu adalah kurang dari 40 mungkin bisa juga atau mungkin justru malah lebih. Jadi misalkan yuk mau ke Bogor gitu kan, tapi lewat Parung, lewat Depok, Parung. Nah, Anda bandingkan kalau Anda lewat jalan tol ya Jagorawi. Nah, itu kalau itu jarak tol Jagorawi itu adalah itu ditarik garis lurus itu adalah 40 kilo itu adalah jaraknya. Tapi kalau displacement itu yang dilintasi. Ya, itu yang membedakan. Nah, ini hanya contoh saja. Ini adalah selisih jarak ya. Jadi delta X itu X min X0. Ini hanya sebagai ilustrasi yang mudah. Nah, ingat bahwa apa namanya? Kalau ini vektor itu punya arah. Ya, punya arah. Nah, ini akan mempercepat memperkaya apa namanya? Tadi memperkaya dari pengertian antara jarak dan perpindahan. Oke, jadi contoh misalkan bendanya itu dia bergerak ke kanan sejauh berapa? 50 meter. Tapi juga bergerak ke kiri sejauh berapa? 2 meter. Ya, yang ke kanan 5 meter, ini 2 meter. Lah, lalu displacement-nya berapa? Lah, displacement-nya adalah ini saya tambah kalau delta selisih itu kan selalu kondisi akhir kurangi kondisi awal. Ya. Nah, yang pertama ini adalah jika apa? Dia searah. Ya. Yang kedua ini kalau dia berlawanan arah. Sehingga kalau dia berlawanan arah maka harus saya jumlah. Karena apa? X-nya adalah 5 meter, X0 adalah min 2 meter. Jadi itu adalah 5 min dalam kurung min, maka min kali min itu plus, maka jadi 7 meter. Itu displacement-nya, gitu ya. Nah, berikutnya, setiap benda yang bergerak itu pasti punya laju. Ya. Oke. Jadi ada istilah laju, ada istilah kecepatan. Ya. Nah, kalau laju itu skalar. Kalau kecepatan vektor. Contoh, kalau ini kecepatan rata-rata, average speed-nya itu distance ya jarak saya bagi dengan selisih waktu. Ya. Distance ini adalah jarak dia skalar. Ya, maka ini yang kita sebut sebagai laju. Ya, laju. Kelajuan. Jadi kelajuan itu skalar, jarak saya bagi dengan selisih waktu. Tetapi ketika ini nanti displacement vektor, ya kecepatan itu vektor, maka di sini apa namanya
perpindahan ya, perpindahan saya bagi selisih waktu, maka di sini istilahnya adalah kecepatan. Jadi itu yang membedakan antara kelajuan dan kecepatan. Kalau laju itu tanpa arah, tapi kecepatan itu dengan arah karena vektor. Ya, bahwa besaran vektor itu mempunyai kuantitas dan mempunyai arah. Nah, oke. Distan jarak, dimensinya adalah meter. Selisih waktu adalah sekon, jadi ini meter per sekon. Oke lah, ini sudah ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Ini berapa jauh ya seorang pelari ya selama 1,5 jam jika kecepatan rata-rata itu adalah 2,2 meter per sekon. Nah, udahlah, ini gampang lah ya. Maka average speed, distance berarti apa nih? Distance berarti di sini apa nih? Average speed-nya apa nih? Laju atau kecepatan? Laju, Pak. Hah? Laju, Pak. Ayo. Laju. Distance tadi apa? Jarak ya. Distance itu jarak. Nah, ini selisih waktu. Kalau ini jarak berarti ini laju, kelajuan. Tetapi ketika ini perpindahan, displacement, maka di sini kecepatan. Karena ini jarak berarti ini adalah kelajuan. Maka besarnya ini adalah skala. Oke, nah ini tinggal perkalian matematis. Nah, ini. Average, kalau tadi average speed, kecepatan rata-rata yang kita sebut sebagai laju, tapi bahasa Inggrisnya masih average speed. Tetapi kalau kecepatan adalah average velocity. Jadi kecepatan rata-rata. Nah, ini yang membedakan. Kalau tadi average sebelumnya average speed-nya itu adalah distance, di atas ini distance, tapi kalau dia velocity average dia displacement, perpindahan. Satuannya sama gitu. Satuannya sama. Ya, oke. Oke, jadi saya pikir ini hanya sebagai contoh mudah, nanti nggak usah dianu ya, ini nanti ini akan saya kirimkan nanti ke ketua grup, tapi mungkin nggak hari ini ya, saya bikin grup anunya dulu deh, WA grupnya, jadi nanti semua material akan saya kirimkan, jadi sekali saya kirim sudah langsung Anda dapat semua, gitu ya. Oke. Bentar. Sebentar, saya tutup dulu ya, sebentar.